Selamat datang lagi di Beterners. Pada saat ini kita akan mempelajari paket lengkap tentang materi dan latihan soal dari MDGS, SDGS, Sistem Kesehatan Nasional, dan Hari-Hari Besar Kesehatan. Untuk materi yang pertama tentang MDGS atau Tujuan Pembangunan Milenium. MDGS atau Tujuan Pembangunan Milenium ini telah dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Adapun 8 poin atau tujuan dari pembangunan milenium ini, yang pertama adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Yang kedua, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang keempat, menurunkan angka kematian anak. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam, memerangi HIV, AIDS, malaria, serta penyakit lainnya. Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan. Yang ke-8, promote global partnership for development. Jadi tujuan daripada pembangunan milenium ini ada 8 poin yang harus kita ingat secara bersama-sama. Ya, ini adalah target-target dari ke-8 dari tujuan pembangunan milenium. Untuk poin yang pertama, tujuan yang pertama memiliki 2 target, yaitu mengentaskan kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Target yang pertama, mengurangi jumlah penduduk yang mengalami kemelaratan ekstrim hingga separuhnya. Target kedua, mengurangi jumlah penduduk yang mengalami kelaparan hingga separuhnya. Yang kedua, mewujudkan pendidikan dasar bagi semua. Target yang ketiga, pada tahun 2015 semua anak Indonesia baik perempuan maupun laki-laki mampu memperoleh pendidikan dasar yang lengkap. Yang ketiga, mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Target yang keempat, menghilangkan perbedaan gender pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Yang keempat, mengurangi jumlah kematian anak. Target yang kelima, pada tahun 2012 dapat menurunkan kematian anak usia di bawah 5 tahun atau balita hingga 2/3 dari kondisi tahun 1990. Yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan ibu. Targetnya yang keenam, pada tahun 2015 dapat menurunkan tingkat kematian ibu dalam proses melahirkan hingga 3/4 dari kondisi tahun 1990. Berikutnya, ini adalah MDGS atau tujuan pembangunan khusus di bidang kesehatan. Dia ada pada poin yang pertama, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Adapun ke-1 adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Salah satu target spesifik yang telah ditetapkan untuk tujuan ini adalah antara lain menurunnya jumlah balita dengan berat badan rendah, kekurangan gizi, target sebesar 15% pada tahun 2015 nanti. Ketiga, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik dalam bidang pendidikan dasar dan menengah untuk perempuan. Keempat adalah menurunkan angka kematian anak hingga 2/3. Targetnya adalah 23/1000 kelahiran hidup. Kelima adalah menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu. Targetnya pada tahun 2015 angka kematian ibu menjadi 102/100.000 kelahiran hidup. Keenam adalah memerangi HIV, AIDS, malaria, serta penyakit lainnya. Jadi ini adalah MDGS khusus di bidang kesehatan yang ada pada poin pertama, poin ketiga, poin keempat, dan poin 5 dan poin ke-6. Di mana poin ke-1 adalah memerangi kemiskinan, poin ketiga adalah kesetaraan gender, poin keempat kematian, menurunkan angka kematian anak, yang kelima meningkatkan kesehatan ibu, dan keenam HIV, AIDS, dan malaria. Untuk MDGS yang telah berakhir pada tahun 2015 sendiri, ada beberapa hal yang belum tercapai. Di antaranya, pengurangan penyandang HIV/AIDS, malnutrisi, akses terhadap air bersih dan sanitasi, 11% KB tidak terpenuhi, perkawinan anak 23%-nya di bawah umur, dan angka kematian ibu yang masih sangat tinggi. Hal-hal ini yang belum tercapai pada MDGS pada tahun 2015 dan lanjutkan dengan SDGS tahun 2015 sampai pada tahun 2030 nanti. Nah, materi yang kedua yaitu materi SDGS yang dimulai daripada tahun 2015 dan berakhir pada tahun 2030 nanti. Untuk SDG sendiri dalam bahasa Indonesia itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan,
yang mana berfokus pada kemiskinan, lestarikan bumi, dan kesenjangan kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Pembangunan berkelanjutan sendiri memiliki 17 poin yang harus kita ingat secara bersama. Prinsip pelaksanaan dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Yang pertama, harus dilaksanakan secara universal. Yang kedua, terintegrasi. Dan yang ketiga, no one left behind. Artinya universal, dilaksanakan oleh dunia dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang. Artinya harus dilaksanakan oleh semua negara yang ada di dunia. Yang kedua, terintegrasi, artinya dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, atau saling terkait semuanya. Dan yang terakhir, no one left behind, artinya tidak ada seorang pun yang tertinggal. Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan serta memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan. Dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan ini, pemerintah Indonesia pun mengeluarkan sebuah aturan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan yang pertama, menghapus kemiskinan, mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk. Targetnya menghapus kemiskinan dengan daya beli kurang atau sekitar 7.800 per hari, mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin. Yang kedua, perlindungan sosial di tingkat nasional ditingkatkan. Yang keempat, memastikan semua penduduk terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara, mengakses sumber ekonomi seperti halnya hak layanan dasar, kepemilikan, dan akses pada lahan. Jadi untuk kemiskinan ini lebih fokus pada untuk menghapus kemiskinan dengan daya beli 7.800 per hari. Untuk poin yang kedua, mengakhiri kelaparan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Target dari tujuan kedua, tahun 2020 akan mengakhiri kelaparan, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, masuk bayi, berada pangan yang aman, bernutrisi, dan bercukupan sepanjang tahun. Yang kedua, belum mengakhiri segala bentuk malnutrisi termasuk pada tahun 2025, mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi pada remaja putri, ibu hamil, dan menyusui, dan manula. Termasuk pada yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Targetnya saya akan lebih berfokus pada angka kematian ibu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Yang kedua, kematian neonatal setidaknya berkurang menjadi 12 per 1.000 kelahiran, dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1.000 kelahiran. Yang ketiga, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya, dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air, dan penyakit menular lainnya. Tahun 2030 mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular atau PTM. Yang kelima, memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya termasuk penyalahgunaan narkotika dan alkohol. Yang keenam, pada tahun 2020 secara global mengurangi setengah dari kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Yang ketujuh, pada tahun 2030 memastikan akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam strategis dan program nasional. Yang kedelapan, pada tahun 2030 secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan juga polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Untuk yang kelima, kesetaraan gender dan memberdaya semua perempuan dan anak perempuan. Targetnya itu berfokus pada mengakhiri diskriminasi. Yang kedua, mengeliminasi segala bentuk kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi lainnya. Yang ketiga, menghapus perkawinan anak yang dini dan paksa dan sunat pada perempuan. Yang keempat, menyadari dan menghargai pelayanan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyedia pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial, serta mendorong adanya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional. Yang kelima, memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama. Keenam,
memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi khususnya bagi untuk perempuan. Tujuan yang keenam, akses air bersih dan sanitasi, memastikan ketersediaan dan manajemen air yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Targetnya, pada tahun 2030 mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau. Yang kedua, mengakhiri buang air di tempat terbuka. Yang ketiga, memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya. Yang keempat, meningkatkan penggunaan air secara efisien. Yang kelima, melindungi dan memperbaiki ekosistem terkait air, masuk pegunungan, hutan, rawa, sungai, resapan air, dan danau. SDGs dari tahun 2015 sampai berakhirnya pada tahun 2030 nanti. Fokus kesehatan Indonesia sekali lagi berfokus pada poin tujuan yang pertama, untuk mengakhiri kemiskinan. Tujuan yang kedua, kelaparan. Tujuan yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Tujuan yang kelima, gender. Dan tujuan keenam, akses air bersih, yang sudah saya ringkaskan dan teman-teman bisa baca dan hafal bersama-sama untuk kita mengetahui bahwa tujuan yang pertama itu apa, tujuan yang kedua itu apa, dan saya sudah ringkaskan ini, teman-teman bisa baca bersama-sama. Ya, kita masuk pada materi selanjutnya mengenai sistem kesehatan nasional atau dalam biasa disingkat dengan SKN. SKN tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 374-SK-MK-5-2009. Sistem kesehatan nasional. Yang pertama, landasan idil atau landasan dasar. Yang kedua, landasan konstitusional. Yang ketiga, landasan operasional. Teman-teman bisa baca saja ini untuk uraiannya. Ya, kita lanjut. Untuk dasar pembangunan sistem kesehatan nasional. Yang pertama, memperhatikan HAM. Yang kedua, pemberdayaan dan kemandirian melibatkan semua pihak. Yang ketiga, adil dan merata. Dan yang keempat, utama dan manfaat. Jadi itulah dasar pembangunan sistem kesehatan nasional. Sedangkan dasar dari sistem kesehatan nasional sendiri ada 7 poin. Yang pertama, HAM. Yang kedua, sinergisme dan kemitraan. Yang ketiga, good government. Yang keempat, dukungan regulasi. Yang kelima, antisipatif dan proaktif. Yang keenam, responsif gender. Yang ketujuh, kearifan lokal atau disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di mana tujuan dari sistem kesehatan nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berikut pada prinsip-prinsip sistem kesehatan nasional. Prinsipnya yaitu A. Adil dan merata secara demokratis. B. Kompeten dan berintegritas. C. Objek dan transparan. D. Hierarki dalam SDM kesehatan. Jadi untuk secara uraiannya teman-teman bisa baca sendiri atau bisa di pause saja video ini. Sekarang kita masuk pada Hari Besar Kesehatan.
Ya, jadi sekarang kita masuk pada pembahasan soal untuk materi MDGS, SDGS, Sistem Kesehatan Nasional, dan Hari Besar Kesehatan Nasional. Kalau pada awal video tadi kita telah melakukan pretest, kali ini kita akan melakukan daripada soal-soal yang ada pada pretest.